Jadi kan kita itu kan eh, nyembah Yesus ya. Pak Ustadz kan nyembah Muhammad juga. Ini sejak kapan saya nyembah Nabi Muhammad? Ngaco. Aku lihat tuh ada di ini ya, di apa namanya, Pak Ustadz lain tuh katanya kalau Muhammad itu ini juga. Nabi Muhammad itu nabi, Mbak, bukan Tuhan. Nggak ada umat Islam nyembah Nabi Muhammad. Aneh-aneh aja. Enggak Pak Ustadz, cuma mau tanya kenapa bisa rungkat. Oh, rungkat. Aduh, ya gara-gara si Anu tadi, Mbak. Ya. Gara-gara si Anu di kitab Anda tadi. Rungkat saya gara-gara si Anu. Mbaknya Kristen. Mbaknya Kristen. Oh, tapi ngefans sama saya ya. Waduh. Lama-lama kalau ngefans saya ambil jadi istri yang solehah nanti. Oh, nggak bisa ya? Waduh, kenapa? Oh, kan dimualafkan dulu gitu. Beda server Pak Ustadz. Oh, beda server. Bisa aja pindah server. Kenapa? Pindah bisa. Kalau saya yang pindah ya nggak mungkin lah. Aduh. Kalau gini, kalau saya yang pindah ya itu nggak mungkin. Karena apa? Karena bidadari lebih menawan daripada mbaknya. Gitu. Coba kalau mbaknya yang pindah ke tempat saya, mbaknya jadi lebih menawan daripada bidadari. Kan kayak gitu loh, Mbak ya. Terlalu cinta Pak Ustadz sama ini, sama Tuhan Yesus, gimana dong? Kalau saya juga cinta Yesus, makanya Yesus sunat, saya sunat. Yesus sembah Allah, saya juga sembah Allah, sama. Gitu. Yesus kagak makan babi, saya pun kagak makan babi. Gitu, Mbak. Kayak gimana? Itu kan perjanjian lama Pak Ustadz. Perjanjian lama? Ya di perjanjian barunya kan Yesus juga kagak pernah contohin makan babi toh. Kan gitu. Baru bilangnya udah boleh Pak Ustadz. Di mana Yesus membolehkan di perjanjian baru? Ada, tapi saya lupa ayatnya Pak Ustadz. Nggak pernah ada, Mbak. Yesus di perjanjian baru memperbolehkan makan babi, nggak pernah ada. Yang keluar dari mulut lah, itulah yang haram katanya Pak Ustadz. Oh, gini, apa yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, tapi yang keluarlah yang menajiskan, kan gitu? Iya Pak Betul? Ustadz. Kalau begitu saya mau tanya satu hal ya, boleh? Di kitab Kristen nih. Tunggu ya. Ya, satu aja. Kalau yang masuk tidak menajiskan, ini kalau masuk ke mulut makanan yang ini mau nggak Anda makan? Ya, tunggu. Nih, ini kitab Anda ya Heskil. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Nah, ini kalaunya roti dibakar di atas ini bisa dimakan gitu. Kotoran apa dulu itu Pak Ustadz? Ini roti dibakar di gitu, yang kering. Ini kalau Pak Ustadz biar bisa ini apa namanya? Ini kan kalau masuk ke mulut nggak najis toh. Betul nggak? Kotoran kan bukan berarti Pak Ustadz. Ini kan roti, bukan kotoran yang dimakan, roti jelai yang dimakan. Iya, tapi kan ini roti jelai yang dimakan, cuma dibakar di atas gitu. Kan bisa dimakan. Betul? itu bukan Pak Ustadz.
Iya harus bukan. juga. Bukan ee-nya yang dimakan, tapi roti yang dibakar di atas ee tadi. Itu bisa dimakan kan, Iya, bisa Pak. masuk mulut kan? Iya, saya Mm-mm. kotoran itu bukan berarti juga. Mungkin Nah. ada itu apa namanya, biar bisa menimbulkan api gitu kali. Bukan, ini kan roti yang disuruh makan, tapi sebelum dimakan, rotinya dibakar dulu di atas ee gitu. Emang di situ tulisnya Nih, kotoran manusia. Di atas kotoran manusia, membakarnya di atas kotoran manusia, roti tadi. Ayo. Ini kalau masuk ke mulut nggak najis. Ya kan yang dikeluarkan dari mulut aja yang najis, Pak Ustadz. Berarti ini roti yang dibakar di atas masuk mulut nggak najis gitu. Ya Pak Ustadz. Di atas kotoran manusia nih. aduh. Artinya bagi dia di perjanjian baru itu Yesus bukan ngomong masalah makanan, bukan. Gimana sih? Ketawa lah Pak Ustadz. Ya. Aduh, Masya Allah. Iya Mbak, tonton aja terus, semoga gini, tonton aja terus live saya, semoga Anda mendapat hidayah gitu ya. Aduh. Masa nggak bakalan, bisa aja. Tuhan semesta alam itu maha membolak-balikan hati, kan kayak gitu. Itu udah banyak banget mengalami kebaikan yang Tuhan Yesus kasih tuh. Jadi kayak nggak bakalan bisa terlupakan. Yakin emang, yakin. Sedikit sebentar. Apa tuh? Banyak sih yang saya alami atas kebaikan Tuhan itu gitu. Kayak saya kemarin tuh April tanggal 6 ulang tahun. Jadi saya itu ibadah sore jam 5 sore. Jadi harusnya saya mau berangkat ke gereja itu jam 4.30 dan di situ pas hujan. Terus saya berdoa sama Tuhan Yesus kayak, Tuhan, tolong dong, ini kan ulang tahun aku mau mujizat Tuhan kasih sama aku. Nyatakan coba mujizat Tuhan. Tapi sebenarnya banyak banget Pak Ustadz, tapi saya minta di hari ulang tahun saya tuh. Belum ada 1 menit Pak Ustadz udah dikabulin. Hujannya berhenti, saya sampai gereja, hujannya datang lagi. Gitu. Terus? Itu salah satu kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Banyak banget, tapi itulah yang benar-benar nyata saya rasakan gitu Pak Ustadz. Nggak hebat itu Mbak. Cina sekarang bisa menghentikan hujan juga. Sama. Ya Pak Ustadz. Terus ini baru tadi malam. Jadi kan saya itu pagi malam itu saya doa teduh Pak Ustadz. Ada doa teduh gitu kan. Kalau di Kristen tuh. Jadi saya berdoa sama Tuhan. Kan kita baca firman nih di Bible. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan tegur saya melalui firman-Mu gitu. Dan saya terus ada yang ngomong gitu. Bukan ada yang ngomong, tapi firman-nya itu ditunjukkan melalui firman gitu Pak Ustadz. Jadi kayak gimana tuh? Gitu, jadi kayak saya kan lagi takut gitu sama orang gitu. Jadi kayak ada rasa takut lah gitu. Terus Tuhan kabulin ini nih, saya bacain ya. Terus dijawab sama Tuhan gitu melalui firman-Nya. Terus? Bentar. Bentar ya Pak Ustadz. Oh iya Mbak, saya boleh nanya nggak? Tadi yang dikatakan Bang Nandar tadi. Berdoa mengepalkan tangan itu siapa yang ngajarin kayak gitu? Saya juga kurang tahu Pak Ustadz. Wah, nggak tahu, imani saja rupanya. Wah. Ya, saya orang awam Pak Ustadz.
Dengar nih Pak Ustadz, tadi kan saya bilang saya lagi takut sama orang gitu, tapi ini Tuhan Yesus tegur saya melalui Amsal Amsal 1 ayat 15. Hai anakku, Amsal janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu dari jalan mereka, karena kakimu mereka berlari menuju kejahatan dan bergegas untuk menumpah darah. Sia-sia jangan sekali yang bersayap pada ntar dulu, bukan ini G. Nah, yang mana nih ya? Udah bingung firman yang mana? Aduh. Bentar. Soalnya udah aku tandain nih tadi malam. Jangan-jangan Amsal 7 pula ayat 18 sampai 19. Coba Anda buka dulu Amsal 7 ayat 18 sampai 19 coba. Sebelum Anda cari, coba buka dulu, bacain tolong. Amsal 7 Ayat 18 sampai 19. Silahkan dibacain. Yang penting kita memuaskan berlari hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. jangan ajak saya, Mbak. Jangan ajak saya lah. Ya. Jangan diajak saya sampai pagi. Bukan berbicara tentang ini juga Pak Ustadz. Masa kitab suci kayak gitu isinya, ngajak kayak gitu. Ini kan ini coba Mbak kan bisa. Nggak mungkin ini kitab suci bahasanya vulgar kan kayak gitu. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Oh, bahaya Mbak. Jangan Mbak amalin gitu, jangan diajak. Mbaknya udah bersuami emang? Belum berarti masih nggak pakai itu ayat berarti Mbak ya. Gitu. Saya orang awam Pak Ustadz, jadi nggak ngerti lah itu. Oke. Ya udah, saya follow dulu Mbaknya ya. Siapa tahu Mbaknya mau jadi istri yang solehah gitu. Bisa aja. Kalau saya di Al-Qur'an saya kayak gini, Mbak, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Nah, ada ayatnya. Tapi kalau kita merujuk ke Kristen, mana Yesus pernah ngomong matilah kamu dalam Kristen? Gak ada. Yesus kagak kenal Kristen, kagak. Kenapa? Nggak bawa agama. Ya Yesus iya, nggak bawa agama. Makanya dia kagak kenal Kristen, betul nggak? Iya. Ya makanya Yesus itu bukan orang Kristen aja Pak Ustadz, untuk Pak Ustadz juga loh. Ya makanya saya cinta sama Yesus, kagak pernah makan babi, Yesus kagak makan babi. Yesus sunat, saya sunat. Yesus sembah Allah, saya sembah Allah. Yesus puasa, saya puasa. Boleh tanya nggak? Apa boleh, silahkan. Jadi kan kita itu kan nyembah Yesus ya. Pak Ustadz kan nyembah Muhammad juga. Memang sejak kapan saya nyembah Nabi Muhammad, ngaco? Aku lihat tuh ada di ini ya, di apa namanya, Pak Ustadz lain tuh katanya kalau Muhammad itu ini juga. Nabi Muhammad itu nabi, Mbak, bukan Tuhan. Nggak ada umat Islam nyembah Nabi Muhammad. Aneh-aneh aja. Nah, di mana itu? Islam apa itu? Aliran apa Islamnya nyembah Nabi Muhammad? Kocak. Maksud aku kan Muslim kan Muhammad juga, kita juga sama Tuhan Yesus gitu loh. Beda, Nabi Muhammad itu nabi, tidak disembah, Mbak. Kalau Yesus kan disembah. Kalau Nabi Muhammad tidak.
Tapi kan hidupnya hidupnya orang Muslim kan ngikutin apa yang dikatakan Muhammad kan? Ya iya, Nabi Muhammad suruh sembah Allah. Ya, disembahlah Allah gitu. Terus? Tapi itu kan mentuhankan juga, bukan? Bukan. Bukan, kalau Mbak ikut orang tua Mbak menuhankan orang tuanya gitu. Enggak kan? Ya, makanya seperti itu. Umat Islam mengikuti Nabi Muhammad bukan berarti menuhankan Nabi Muhammad, bukan. Itu cuma tuduhan, Mbak. Makanya nanya tuh sama muslimnya, jangan kata Edis, sesat Anda. Sesat, bukannya tambah pintar kalau kata Edis itu tambah sesat. Gitu, Mbak, kalau sama Edis. Tapi Pak Ustadz, kenapa sih ininya apa namanya oknum Kristen sama dengan Hama? Jangan gitu. Oh, itu oknum bukan Kristen keseluruhan, bukan. Oknumnya, contoh yang merusak kekristenan seperti Edis TV. Nah, itu Hama bagi Kristen. Gitu. Kenapa saya setiap hari loh ikut live-nya Ustadz Yusuf? Kenapa sih Edis mulu? Gini makanya saya bingung kenapa Edis melulu gitu. Karena saya bingung perkataan dia. Mbak, kalau dengar Edis, Anda sepakat nggak kata Edis kalaunya mengikuti dan menaati artinya menuhankan? Karena sepakat nggak itu? kan Ayo. Bingung saya. karena gini Pak Ustadz, kita ngikutin si Edis kan karena kita percaya bahwasannya apa yang dikatakannya itu benar, tapi bukan kita Baik. ya. Loh, ini kan kata Edis, yang namanya mengikuti dan menaati itu artinya menuhankan. Ya udah, saya pakai aja pemahaman dia. Kalau Mbak ngikutin Edis dan percaya omongan Edis, Mbak telah menuhankan Edis gitu. Tuhan Yesus itu memakai si Edis untuk menyampaikan apa yang udah dikatakan Tuhan Yesus, yang dia tahu disampaikan sama kita, gitu loh. Sejak kapan Yesus pakai Edis? Edis dengan Yesus aja kagak kenal Edis, gimana sih? Jadi kalau kita di Kristen itu, kalau dia itu penginjil, itu namanya dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran, gitu Pak Ustadz. Waduh, Mbak lihat PT saya di akun saya yang satunya yang gede tadi. Itu panik Edis ditanya tentang masalah Bible. Dia nggak paham kitabnya, nggak paham. Apa mau nyampaikan apa ke Kristen, tambah sesat entar pula Kristen. Aneh. Nggak paham dia. Tapi dia Al-Quran paham ya Pak Ustadz? Al-Quran pun saya ajarin membaca, Edis. Abatasa. Sampai ditertawakan oleh Yahudi, si Ishak. Ketawa Ishak. Edis saya ajarin membaca. Masih ada rekamannya. Ngaku-ngaku belajar Al-Quran 13 tahun, mimpi. Nah, jadi Mbak, kalau saya ngajarin Al-Quran bisa, ngajarin kitab Kristen bisa. Saya jamin kalau Mbaknya belajar dengan saya, besok-besok berhenti nyembah manusia, pasti. Gitu. Daripada belajar sama pendeta bayar 10%. Nah. Pak Ustadz nggak bakalan, karena saya udah mengalami kebaikannya itu memang benar-benar nyata gitu dalam hidup saya. Jadi nggak bakalan. Bisa aja berubah ya, siapa tahu nanti melunakkan kayak gitu. Oh ya udah ya, saya ambil aja tawaran Ustadz Yusuf PI buat jadi istri yang solehah. Bisa. Kan gitu, Allah maha membolak-balikan hati, kan gitu ya. Yes Pak Ustadz, anak bukan. Saya bukan Yuda. Aduh. Astagfirullah katanya.
Oke, ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Saya izin follow ya. Ikuti aja saya, nanti Mbaknya pasti berubah pikiran, pasti ya. Pak Ustadz kalau udah edis TV live saya nggak nonton video Pak Ustadznya lagi. Oh, nggak apa-apa. Cuma Nanti kan piti-piti saya kan lewat di situ. Nanti Mbak pasti terpesona dengan penjelasan saya gitu. Apologet Muslim itu Nandar juga saya suka, dia ada lucu-lucunya juga. Saya sudah bilang sama dia, saya pernah naik di komal dia. Ya, Bang Nandar sama lucunya, sama juga betul. Cuman nggak terlalu ini ya, nggak bolehlah menghujat, tapi nggak terlalu menghujat banget gitu kan, ada yang nggak boleh juga, di ajaran kami nggak ada boleh menghujat itu. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwan bighairi ilmin, dan janganlah kamu menghujat menghina sesembahan orang lain. Nggak boleh. Macam mana pula boleh menghujat? Nggak boleh. Mereka terlalu ini banget lah, menghina banget. Tapi Pak Ustadz sama Nandarnya saya suka, ada lucu-lucunya gitu buat juga. Ya iya, biar nggak terlalu monoton aja sih gitu Mbak. Waduh, siap-siap tidur di luar kata di bawah ini saya. Jangan teman-teman ya. Aduh. Gimana sih? Mana pula. Oke Mbak. Oke Pak Ustadz. Ya, nanti kalau cerita yang lainnya nanya punya istri, tanya aja deh lewat DM ya. Nggak usah nanti teman-teman ribut di bawah, pada ribut, pengen tahu juga mereka. Teman-teman di bawah ini buka-buka kartu as pula, macam mana? Nggak bisa lihat saya seneng atau kayak gimana. Aduh. Kita nanti cemburu katanya Pak Ustadz, siapa kita? Siapa itu? Saya juga nggak kenal. Aduh, ada aja bercanda ya Mbak ya, sebagai ya menghibur dan agak lucu-lucu biar nggak monoton gitu. Saya respect sama Pak Ustadz. Oke, thank you. Saya izin follow ya, follow saya juga ya. Terima kasih atas diskusinya. Kalau ada yang ditanyakan silakan naik lagi gitu ya. Oke, sehat selalu dan semoga Anda mendapat hidayah dari Allah ya. Baik, oke. Saya izin gantikan dulu ya Mbak ya dengan Kristen yang baik. Kenapa? Oke. Ya. Oke. Selamat malam, selamat istirahat. Oh iya, saya lupa tadi keburu keturunkan banyak. Saya mau kasih pesan tadi, besok jangan jingkrak gitu ya. Lupa saya teman-temannya. Lupa. Aduh. Piring pecah tat. Ada. Kalian ini kenapa sih kawan-kawan nggak bisa lihat saya seneng kayak gimana ceritanya? Diem. Macam mana pula? Enggak CS kali ini teman-teman.